Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, pada hari ini kita akan memulai pelajaran. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsenkan terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke. Nah, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sistem koloid. Nah, apakah ada yang tahu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ini Ibu, Ya, silakan Dwi. tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk dapat membandingkan apa itu koloid, suspensi, dan larutan. Nah, menurut saya, jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ialah agar kita semua dapat membandingkan perbedaan antara koloid, suspensi, dan larutan. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu pengertian dari koloid? Izin Bu, Ya, silakan Yunita. koloid merupakan larutan yang berada di antara larutan homogen dan heterogen, di mana dalam koloid itu ada yang dinamakan dengan fase terdispersi dan fase pendispersi Ibu. Nah, menurut saya, apakah ada yang menambahkan jawaban dari Yunita? Tidak Ibu. Oke, baiklah. Nah, terus saya yang dikatakan oleh teman kita tadi, yang mana koloid ini larutan yang berada di antara larutan heterogen dan homogen, dan juga koloid ini memiliki sifat utama yang tidak dimiliki oleh larutan heterogen dan juga homogen. Nah, koloid ini kan juga memiliki dua fasa, di mana ada fasa terdispersi dan pendispersi. Apakah ada yang tahu pengertian dari fasa pendispersi atau menuju pendispersi yang mana? Izin Ibu, Ya, silakan Pak Dwi. kalau fase terdispersi itu di mana zat itu mengalami penyebaran yang merata, sedangkan fase pendispersi itu di mana dia itu yang menyebabkan zat itu dapat menyebar secara merata. Nah, menurut saya, jadi untuk pengertian fase terdispersi dan medium pendispersi itu di mana fase terdispersi ini adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam satu zat lain. Sedangkan untuk medium pendispersi ini adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem koloid, kita akan membedakan perbedaan apa itu koloid, suspensi, dan juga larutan. Nah, dari anak-anak, apakah ada yang tahu perbedaan dari koloid, suspensi, dan juga larutan? Belum Ibu. Oke, nah jadi ini adalah perbedaan dari ketiga jenis seperti larutan, koloid, dan juga suspensi. Yang mana bisa kita lihat larutan ini berbentuk campuran heterogen, sedangkan untuk koloid ini tampak seperti homogen, tetapi dengan mikroskop ultra tampak seperti heterogen. Sedangkan untuk suspensi sendiri ini merupakan heterogen. Nah, untuk larutan ini memiliki warna yang jernih, sedangkan untuk koloid memiliki warna yang jernih, dan untuk suspensi ini memiliki warna yang tidak jernih juga seperti koloid. Tapi perbedaannya yang antara koloid dan suspensi ini di mana koloid ini dapat disalin dengan penyakit ultra, sedangkan untuk suspensi dapat disalin dengan kertas biasa. Nah, dan juga untuk warna ini memiliki sifat yang stabil atau tidak memisah. Sedangkan untuk koloid ini memiliki sifat yang belum stabil dan suspensi ini memiliki sifat yang tidak stabil. Nah, dari gambar ini terdapat koloid, suspensi, dan juga larutan. Nah, anak-anak semua, apakah ada yang menjelaskan mana yang termasuk larutan, suspensi, dan juga koloid? Jelaskan pendapat kalian, mengapa kalian menunjukkan ini termasuk dalam ketiga itu? Izin Ibu. Ya, sekarang kepada Yunita. Menurut saya pada gambar satu ini merupakan dari larutan karena di situ terdapat adanya gula yang dicampurkan ke dalam air yang nantinya gula itu akan larut. Nah, umumnya untuk yang larutan ini dia akan stabil atau bersifat jernih. Kemudian yang kedua ini merupakan santan, di mana santan ini
campuran minyak dan air, kemudian campuran air dan pasir. Mungkin bisa jadi. Nah, betul sekali ya. Untuk cat, kopi, kemudian ada laba garam, itu adalah contoh lain dari powder suspensi dan larutan. Nah, apakah ada yang menambahkan mengenai contoh di kehidupan nyata mengenai ketiga hal tersebut? Jika ada, silakan bertangan. Ya, baiklah, silakan kepada Dwi. Kalau dari Dwi itu contoh dari larutan itu selain yang ibu tampilkan itu ada air laut, larutan cuka, larutan pembersih kaca, sudah itu ada larutan deterjen dan larutan teh dan gula. Sedangkan untuk contoh koloid itu ada susu, sabun, dan keju. Sedangkan untuk suspensi sendiri itu ada campuran kopi dan air, minyak dan air. Setelah itu ada endapan lumpur dan air dan pasir. Nah, baiklah, berarti kalian sudah sedikit paham mengenai perbedaan dari larutan dan suspensi. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian video untuk nantinya kalian akan mengisi LKPD yang akan diberikan. Tujuan dari Ibu memberikan LKPD ini, LKPD video ini yaitu untuk menambah wawasan kalian mengenai sistem koloid, terutama pada perbedaan larutan dan juga suspensi. Nah, baiklah, sebelumnya Ibu akan membagikan kalian dua kelompok terlebih dahulu, di mana kelompok satunya itu Yunita dan juga teman-teman, dan kelompok duanya Dwi. Ya, ini LKPD-nya. Silahkan dikerjakan. Nanti perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, ini videonya silahkan dianalisis ya. Sama larut, tetapi larutan yang terbentuk tidak bening, melainkan terbentuk. Kemudian, jika diairkan, campuran yang terbentuk tidak memisah. Nah, campuran antara air dan susu ini merupakan contoh koloid. Berikutnya sistem koloid tersusun atas dua komponen, yaitu fasa terdispersi dan medium dispersi atau fasa terdispersi. Di mana fasa terdispersi bersifat kontinu atau terputus-putus, sedangkan medium dispersi bersifat kontinu. Pada campuran susu dan air yang dicontohkan sebelumnya, fasa terdispersinya adalah susu, sedangkan medium dispersinya adalah air. Kemudian secara dimensi atau memiliki panjang, lebar atau tebal kurang dari 1 nanometer. Untuk koloid, partikel penyusunnya berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan untuk suspensi, salah satu atau semua dimensi partikel penyusunnya sama. Nah, berikutnya, dalam aktivitas sehari-hari, kita dapat dengan mudah menemukan koloid atau dalam yang tergolong koloid maupun suspensi. Contoh larutan misalnya adalah larutan gelang, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, dan larutan cuka. Untuk koloid, contohnya adalah susu, santan, puding atau jeli, selai, mentega, dan manis. Adapun untuk suspensi, contohnya adalah. Nah, sekarang silakan maju untuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari analisis video yang sudah kami lakukan.
belajar hari ini, yaitu di mana koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya